Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Ani Mulyawardani dari SDN Dalam Pagar Ulu 2 Kecamatan Martapura Timur. Dan saya Yuda Irwansyah dari SD Keceremo, Kecamatan Paramasan. Dan saya Andri Pitoyo ST dari SMKN 1 Sungai Tabuk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana perasaan dan kabar Pian hari ini, Pak? Alhamdulillah perasaan senang, kemudian kabar pun alhamdulillah sangat sehat Bu, insyaallah. Alhamdulillah. Kabar Ibu bagaimana juga nih Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, saya dalam kondisi sehat nih. Oh iya, sebelum Bapak melaksanakan coaching hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Untuk kegiatan coaching saat ini, rubrik penilaian percakapan coaching seperti apa yang sudah Bapak persiapkan? Iya Bu, baik Bu. Untuk rubrik penilaian sudah saya siapkan atau saya buat sesuai dengan alur Tirta Bu. Di mana T-nya itu merupakan tujuan. Kemudian I-nya itu identifikasi masalah, R-nya merupakan rencana aksi Bu, dan TA-nya itu tanggung jawab Bu. Oke, baiklah. Berarti Bapak akan menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Nah, untuk coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan ini ada 3 Bu. Yang pertama presence Bu atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu dalam percakapan. Gitu Bu. Dari 3 kompetensi tersebut nih Pak, secara spesifik nih kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya observasi nantinya? Secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut, pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan berbobot untuk agar si coaching mampu untuk merumuskan pemecahan masalahnya sendiri. Dan ini nantinya tentu sangat dipengaruhi dari kata-kata kunci dari jawaban si coaching sih Bu. Oke. Nah, indikator keberhasilannya kira-kira indikator keberhasilannya apa saja ya Pak dari kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tersebut? Indikator keberhasilan Bu ya. Ini mampu mengemukakan ide kreatif, kemudian bisa melaksanakan aksi nyata Bu untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Baik, kalau begitu demikian dahulu pra-observasi kali ini ya Pak. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu Ani. Enggih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Yuda. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Andre. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf Pak, sesuai dengan janji kita kemarin, saya ingin minta waktu Bapak sebentar nih. Bisa Pak, tidak apa-apa. 10-15 menit cukup ya Pak? Terima kasih Pak. Jadi begini, saya mau cerita atau curhat lah tentang masalah yang saya hadapi. Lebih kepada pribadi Pak sebenarnya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Boleh Pak, dengan senang hati. Sebisa saya akan bantu Bapak. Apa ini Pak yang bisa saya bantu buat Bapak nih? Sebenarnya saya ingin menemukan solusi atau pemecahan masalah dari yang sedang saya hadapi Pak, terkait dengan supervisi dari pengawas kemarin.
Masalahnya gimana ya Pak? Coba boleh Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak, siap membantu Pak. Mungkin Bapak ingat 2 hari yang lalu pengawas Bapak Asaryani kan melakukan supervisi di kelas. Kemudian waktu supervisi itu saya mendapat arahan dari pengawas. Oh iya, kemarin saya ingat Pak, pada saat pengawas datang ke sekolah kita beberapa hari lalu kan ya Pak ya. Jadi arahan atau komentar seperti apa nih Pak yang diberikan oleh Bapak pengawas terhadap Bapak nih? Arahan tentang pembelajaran saya waktu itu Pak, menurut saya sih sebenarnya masalah tidak terlalu serius. Tidak terlalu serius, yang bagaimana nih Pak maksudnya Pak? Jadi waktu itu pengawas mengkritik saya tentang proses belajar mengajar. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Waktu itu beliau keberatan cara mengajar saya yang tidak memakai buku panduan atau buku pedoman lah. Oh begitu Pak ya. Jadi pada saat mengajar itu Bapak tidak menggunakan buku panduan sebagai pegangan peserta didik. Lalu bagaimana nih tanggapan Bapak atau respon Bapak nih dari komentar pengawas tersebut Pak? Saya menyampaikan kepada beliau apabila saya menggunakan buku panduan dalam kegiatan pembelajaran, maka nantinya saya mengajar hanya terpaku pada materi buku tersebut, sehingga pembelajaran saya tidak berkembang dan tidak bisa berimprovisasi. Jadi saya lebih memilih untuk tidak menggunakan buku panduan untuk belajar ya, tetapi langsung juga melalui video pembelajaran dan melakukan praktik, begitu Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu Pak ya. Menurut Bapak, apabila Bapak menggunakan buku panduan dalam kegiatan pembelajaran, maka nantinya kegiatan pembelajaran hanya terpaku pada materi buku ya Pak ya, buku panduan saja, dan pembelajaran tidak berkembang. Jadi Bapak memilih untuk tidak menggunakan buku tersebut ya untuk pembelajaran. Nah, jadi selama ini sumber belajar seperti apa yang Bapak berikan nih dalam proses belajar mengajar, Pak? Untuk sumber belajar yang saya gunakan biasanya dari file pembelajaran saya atau juga saya cari di Google terkait dengan materi pembelajaran saat itu. Tetapi biasanya saya tidak terdokumentasikan dan saya ambil acak saja di internet. Kadang saya juga mengajak peserta didik untuk menonton video, penayangan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta juga menjelaskan kepada seluruh peserta didik sekaligus ketika mereka melakukan praktik, gitu Pak. Oh baik Pak, jadi sumber belajar yang Bapak gunakan biasanya Bapak cari di file pembelajaran dan juga Google atau internet Pak ya, terkait dengan materi pembelajaran saat itu. Tetapi biasanya tidak terdokumentasikan Pak ya, karena diambil secara acak Pak ya juga ya. Menurut Bapak buku panduan sebagai pegangan peserta didik itu penting atau tidak Pak untuk digunakan dalam proses pembelajaran itu Pak? Menurut saya kurang penting Pak. Baik Pak, jadi menurut Bapak menggunakan buku panduan itu untuk pegangan belajar peserta didik kurang penting Pak ya? Mengapa bisa begitu Pak? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan peserta didik. Peserta didik juga termotivasi dan juga sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi melalui sumber belajar yang Bapak gunakan seperti video pembelajaran tadi Pak ya, menjelaskan langsung dan sekaligus praktek itu karena berdasarkan observasi Bapak, peserta didik sudah termotivasi tadi ya Pak belajarnya Pak ya. Nah, lalu seberapa nih dampaknya atau hasilnya saat Bapak mengajar
menggunakan sumber belajar tersebut, yang video dan penjelasan terus praktek tadi, Pak? Sebagian peserta didik menjadi lebih bersemangat belajarnya, Pak. Sebagian, Pak ya, hanya sebagian peserta didik bersemangat belajarnya nih, Pak. Nah, lalu bagaimana dengan yang sebagian kecilnya lagi, Pak? Sebagian yang lainnya sih ada yang mengeluh, katanya mereka kesulitan belajarnya karena tidak adanya buku panduan. Nah, sekarang kan sebagian bersemangat dan sebagian mengeluh, Pak ya. Berdasarkan apa hasil pendapat beberapa anak tersebut, apa nih umpan balik yang sudah Bapak berikan? Ya, saya beranggapan mereka malas belajar aja, Pak. Karena media yang saya gunakan menurut saya sudah sangat sesuai untuk mereka. Ya sudah sesuai bagi beberapa peserta didik ya, Pak ya. Lalu menurut Bapak, apakah kebutuhan belajar setiap peserta didik itu sama, Pak? Tentu saja berbeda-beda dong, Pak. Karena peserta didik juga seperti manusia biasa, tentunya berbeda pula kebutuhannya. Iya, benar, Pak. Kebutuhan belajar anak ya berbeda-beda. Nah, apakah dengan Bapak hanya memberikan 2 sumber belajar saja, misalnya video pembelajaran tadi, dan menjelaskan secara langsung kepada seluruh peserta didik nih, sekaligus ketika praktek tadi juga, Pak ya. Nah, untuk pembelajaran, menurut Bapak itu memenuhi kebutuhan belajar semua peserta didik atau gimana, Pak? Sepertinya belum semua ya, Pak. Lalu cara Bapak ke depan bagaimana nih untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda tadi, terkait sumber belajar untuk mereka? Pantesan selama ini sebagian peserta didik saya itu ada yang mengeluh karena proses belajarnya itu kurang bersemangat dan juga hasil belajarnya juga masih kurang maksimal. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka itu yang berbeda tersebut, tentunya saya juga harus memberikan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, menurut Bapak sekarang, apakah penggunaan buku panduan sebagai sumber belajar peserta didik itu penting bagi peserta didik, Pak? Iya, Pak, karena ternyata setelah saya pikir kembali, penggunaan buku panduan juga sangat penting guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam tersebut. Nah, jadi sekarang menurut Bapak penggunaan buku pedoman kan juga sangat penting nih guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang kita tahu itu beragam. Lalu ada nggak, Pak, manfaat lain dengan penggunaan buku pedoman sebagai pegangan untuk peserta didik? Sepertinya pembelajaran juga lebih terstruktur dan terprogram dengan baik ya, Pak. Baik, Pak. Bapak sudah bisa menemukan sendiri nih manfaat dari penggunaan buku pedoman sebagai pegangan peserta didik dan kita dalam kegiatan pembelajaran. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya merasa resah dan di rumah terus terpikirkan dengan masalah ini sehingga berakibat pekerjaan lain jadi agak terjolimi atau tersisihkan, Pak. Namun saat ini setelah berbicara dengan Bapak, perasaan saya terasa lebih nyaman. Terima kasih, Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, rencana ke depan nih apa nih, Pak? Atau bagaimana, Pak? Terkait proses belajar, tentunya saya akan lebih memperbaikinya, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya, Pak? Setelah ini saya akan menggunakan bahan seperti video pembelajaran dan yang lainnya tersebut saya manfaatkan sebagai
tambahan tanpa melupakan sumber utamanya, yaitu buku pedoman tadi. Dikarenakan peserta didik juga sudah merasa sangat nyaman dengan cara tersebut. Baik Pak, saya setuju nih dengan ide-ide yang Bapak sampaikan tersebut. Syukurlah, wah ternyata saya merasa lega dan lebih tenang Pak. Apalagi hal ini sudah berkaitan dengan urusan atasan kita. Agak khawatir juga nih, saya takutnya masalah langkah nantinya. Syukur alhamdulillah Bapak sudah merasa lega. Dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum dan juga memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Nah selanjutnya, dukungan seperti apa nih yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Sebenarnya masih belum terpikirkan Pak, tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru yang juga mengampu mata pelajaran yang sama dengan saya. Kemudian kami bisa saling bersama-sama mengingatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik Pak, ide yang cukup kreatif Pak. Selanjutnya kira-kira apa ada lagi Pak dukungan dari yang lainnya juga misalnya yang Bapak perlukan? Ya tentu saja juga perlu dukungan dari kepala sekolah untuk lebih mengusahakan dalam hal melengkapi buku bacaan terkait dengan pembelajaran. Baik. Semoga segera dapat terrealisasikan ya Pak ya, dan Bapak juga dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang, gitu Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Semoga makin ke depannya kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya bagi peserta didik kita Pak. Amin. Insyaallah Pak. Untuk tindak lanjut nih Pak terkait dengan pembicaraan dan keluh kesah saya ini, kira-kira ke depannya Bapak punya waktu lagi nggak agar saya bisa meminta bimbingan yang lebih lanjut lagi Pak? Oh boleh Pak, dengan senang hati. Siap membantu Pak. Ada rencana Pak kapan? Kalau hari Senin depan ini pada jam siang hari, apakah Bapak bisa? Senin, jam siang Pak ya? Kebetulan pada jam siang itu saya tidak ada kegiatan Pak. Dengan senang hati Pak, bisa kita laksanakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Pak. Maaf sekali nih kalau mengganggu waktu Bapak. Saya mohon pamit dulu ya Pak ke ruangan saya. Oke, siap Pak, silahkan. Saya permisi Pak, terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak. Sama-sama Pak, terima kasih kembali Pak Andre. Senang bisa membantu Pak. Alhamdulillah tadi Pak Yuda telah melaksanakan coaching dengan Pak Andri nih. Nah sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi hari ini. Iya Bu, baik Bu, silahkan Bu. Ini terkait dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi. Nah, apa kompetensi yang sudah Bapak tunjukkan pada saat melakukan coaching terkait dengan pengembangan yang Bapak inginkan? Iya baik Bu, terima kasih Bu. Terkait dengan kompetensi yang sudah saya kembangkan, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci untuk pemecahan masalah tersebut Bu. Oh, inggih. Baiklah Pak Yuda. Jadi tadi Bapak melihat kata kunci dari pernyataan coaching ya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Saya ingin menyampaikan nih catatan hasil observasi saya terkait dengan kegiatan coaching tadi. Di mana berdasarkan observer saya, kegiatan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang mana tujuannya sudah terlihat dari kegiatan coaching tersebut dan disampaikan oleh coach
ya sendiri kayak itu. Identifikasi masalah juga sudah terlihat, sudah melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan. Kemudian Bapak juga sudah bisa menggali masalah dari Koci, lalu kemudian rencana aksi di sini juga sudah terlihat dan rencana aksi tersebut sudah bisa disampaikan sendiri oleh Koci. Dan tanggung jawab juga sudah dinyatakan oleh Koci. Nah, berdasarkan percakapan prasupervisi tadi, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah pertanyaan berbobot nih. Nah, berdasarkan hasil observeran saya, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan selaku coach sudah sangat berbobot, sehingga Bapak bisa menggali keunggulan dan aset yang dimiliki oleh Koci itu sendiri. Terima kasih Bu. Iya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi, Pak? Selanjutnya saya juga akan melakukan pengembangan terhadap kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Tentunya ya akan selalu dan terus dikembangkan gitu. Oke, baik sekali kalau begitu Pak. Luar biasa kegiatan coaching kita kali ini. Insya Allah kegiatan hari ini akan memberikan banyak manfaat untuk kemajuan kita sebagai seorang guru. Demikian observasi kita hari ini. Semoga kita selalu belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya tutup kegiatan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.